Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke mata kuliah perencanaan geometrik jalan ya. Nah, ada yang tahu apa itu geometrik jalan? Ada yang tahu? Kayak gimana sih? Kenapa Ki harus belajar geometrik jalan gitu? Kira-kira kenapa? Ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Ya. Nih, ya. Ini gambar-gambar jalan semua. Ya. Jadi geometrik jalan itu adalah apa ya? Jadi kita merencanakan bentuk fisik jalan ya. Kita merencanakan bentuk fisik jalan yang mana fisiknya itu mencakup elemen-elemen seperti horizontal ya, elemen horizontalnya, elemen vertikalnya, dan potongan melintang ya. Jadi perencanaan bentuk fisik jalan ya, baik itu elemen horizontalnya kah, vertikalnya kah, maupun potongan melintang jalan ya. Yang mana itu elemennya? Yang mana itu elemen-elemennya? Yang kayak gimana itu elemen horizontal, Bu? Elemen horizontal itu kayak misalnya bagaimana tikungannya, bagaimana alur jalannya, ya. Nah, yang mana vertikal? Elemen vertikal yang mana? Elemen vertikal itu terkait dengan elevasi jalan atau kemiringan. Terus yang potongan melintang yang mana? Yang kayak misalnya bahu jalannya, ya, lebar jalannya, kemudian apa lagi? Bahu badan jalannya, drainasenya, dan lain sebagainya. Itu semua adalah potongan melintang jalan. Jadi ketika kita berbicara tentang geometrik ya berarti kita berbicara tentang merencanakan semua hal itu ya, semua elemen itu ya. Nah, makanya ya kalau kita berbicara dengan teknik sipil yang berhubungan dengan transportasi, geometrik ini merupakan basic yang sangat penting ya. Bukan saja anak kayak apa ya? Kayak anak transport kok yang pelajari tidak ya. Karena ini salah satu basic dari transportasi, basic dari teknik sipil. Ya. Kayak material itu basic ya, struktur itu basic ya. Nah, geometrik juga salah satu mata kuliah basic ini deh yang kalian perlu pahami. Ya, sebenarnya ya basic sekali ini. Kecuali kayak misalnya yang kepala sistem transportasi itu tidak terlalu basic, yaitu advance untuk bidang transportasi. Tapi kalau yang masalah geometrik, perkerasan, nah itu adalah basic dari sipil. Jadi sebenarnya kalian harus pahami ya, semua prodi sebenarnya harus pahami hal ini ya terkait geometrik jalan. Nah, mungkin kalau kalian ada dari anak gedung ya, di gedung itu kalau tidak salah ada mata kuliah perencanaan jalan dan drainase ya kalau tidak salah. Ada enggak ya?
Nah, dulu Ibu sempat bahas-bahas sempat Ibu pernah mengajar di mata kuliah itu dan Ibu review sedikit yang terkait geometrik dan perkelasan. Kenapa? Karena ini merupakan ya saya bilang bagian yang sangat esensial ya untuk teknik sipil. Seperti itu. Nah, untuk apa kita merencanakan bentuk fisik jalan? Ya, tujuannya apa? Nah, tujuannya itu adalah memberikan pelayanan lalu lintas yang efektif, ya, aman dan nyaman. Nah, pada saat kita merencanakan banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Ya, ini contoh-contoh jalan kalian bisa lihat ya. Nah, bayangkan nih kenapa harus misalnya belok-belok, kenapa enggak langsung lurus saja ini ya. Kayak ini yang kayak di sini kelok 44 ya. Ini kalian lihat di sini gambarnya. Ini apa? Mutar-mutar kayak gini ya. Kok kenapa enggak langsung lurus saja kayak gitu kan? Nah, ini semua ada tujuannya ya. Nah, jadi output dari tugas mata kuliah ini nanti adalah kalian akan merencanakan ya suatu jalan ya dengan mempertimbangkan elevasi dan hal-hal lainnya. Oke, boleh di dalam saja dulu. Ribut-ribut ini ngomong aja. Ribut sekali. Oke, ini ada banyak contoh jalan ya. Yang ini dibangun di daerah ketinggian yang mana elevasinya pasti berbeda-beda ya. Nih, kayak gini. Nih. Jadi tujuan dari geometrik jalan adalah untuk memperoleh memberikan pelayanan lalu lintas dengan standar yang berkeselamatan pastinya. Nah, tahapan pembangunan jalan itu ada tahap perencanaan, tahap studi kelayakan, visibility, tahap perancangan, ya, tahap konstruksi, dan tahap operasional dan pemeliharaan. Nah, aspek geometrik jalan ada di setiap tahapan. Nah, faktor perencanaan, ini kita mau merencanakan sehingga jalan yang kita buat itu dia mencakup aspek selamat, bisa mencapai indikator murah, nyaman, ya, dan kalau bisa ada bentuk estetiknya. Ya, kalau semisal memang estetiknya agak mahal ya dikurangi ya karena targetnya kita juga memperoleh yang dari sisi kosnya ya kan sudah kita tadi belajar ekonomi teknik ya, dari sisi kosnya juga tidak mahal ya. Nah, kontrol dan kriteria perencanaan ini fungsi dan status jalan. Nah, ada istilah kendaraan rencana, ada karakteristik pengemudi, ada volume lalu lintas dan kapasitas jalan, klasifikasi medan, kecepatan rencana, bedakan ya kendaraan rencana dan kecepatan rencana, aspek ekonomi dan finansial, keselamatan jalan, dan aspek lingkungan dan sosial. Nah, untuk elemen perancangan ada jarak pandang, ya, alinyemen. Ini alinyemen yang nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan terakhir di kelasnya Ibu. Sebelum kalian masuk di tugas geometrik di Bu Cempana. Ada potongan melintang, elemen pendukung seperti rambu, markas, sistem drainase, dan aspek keselamatan. Nah, beberapa hal ini mungkin bagi kalian masih agak baru ya. Kayak yang mana sih fungsi dan status jalan? Yang mana sih yang namanya kendaraan rencana? Yang mana sih karakteristik pengemudi? Ya, volume lalu lintas itu seperti apa? Kalian sudah belajar mata kuliah lalu lintas belum? Kalian sudah belajar mata kuliah lalu lintas belum? Belajar, Bu, untuk semester ini. Oh, semester ini, Bu Ica ya? Iya, Bu. Nah, kita butuh tahu itu juga. Karena kenapa? Karena itu bagian dari data dasar nanti ya, data dasar yang diperlukan ketika kita mau membuat merencanakan jalan
ya. Nah, jadi itu salah satu bagian data dasarnya. Nah, kemudian ada klasifikasi medan. Kayak medan maksudnya apakah dia bukit, datar, kayak gitu ya. Kecepatan rencana ini ada standarnya. Aspek ekonomi dan finansial ini ada juga, tapi kayaknya kurang dibahas di pedomannya. Jadi ada ibu sudah kirim ke ketua kelas, itu ada pedoman perencangan geometrik jalan ya, standar 2021. Nah, itu yang akan menjadi standarnya kita, menjadi acuannya kita, menjadi panduannya kita dalam mempelajari mata kuliah ini, ya, terutama nanti untuk tugas besarnya kalian. Ya, jadi tugas besarnya kalian nanti menggunakan standar-standar yang ada di situ. Seperti itu, ya. Nanti kita bahas sedikit-sedikit yang mana itu fungsi dan status jalan, yang mana kendaraan rencana, ya. Kita akan bahas step by step. Ini review dulu, ya. Elemen perancangan, ini juga jarak pandang. Jarak pandang itu ada banyak ya, ada jarak pandang henti, jarak pandang menyalip. Ini juga semua ada di standar yang Ibu kirimkan itu. Jarak pandang malam hari, di infrastruktur, alinyemen juga ada, alinyemen horizontal, vertikal, dan untuk ini itu ada hitung-hitungannya. Nanti Ibu kasih juga mungkin nanti contoh-contoh hitungannya ya, yang mana horizontal, vertikal ya, potongan melintangnya, elemen pendukung. Kalau elemen pendukung tidak terlalu dibahas kayaknya di sini ya. Kalau elemen pendukung kayak misalnya perambuan marka itu ada juga di mata kuliah lalu lintas, dibahas di situ ya, aspek keselamatan sistem drainase. Untuk geometrik kayaknya kalau mau dibahas ini terlalu lama ya, terlalu karena materi geometrik itu sendiri sudah terlalu banyak sebenarnya. Nah, nanti pada saat kalian mau membuat tugas besar, nanti ada kontur yang diberikan, ya. Kontur, misalnya ada sebuah daerah, ini konturnya loh daerah, silahkan kalian rencanakan jalan, kayak gitu. Nah, di konturnya itu nanti kalian masukkan di CAD, ya, kalian tarik, oh saya mau buat dari sini ke sini. Tapi dasar penarikan itu tidak serta-merta. Kita harus melihat, oh elevasi dari, kalian sudah bisa baca kontur kah? Pernah lihat kontur? Kontur kan ada elevasinya ya? Ya, kontur kan ada elevasinya ya. Jadi kita tidak serta-merta menarik garis untuk membuat trase jalan nanti, istilahnya trase jalan ya. Tidak serta-merta kita tarik garis. Nah, kita harus cek, oh dari jarak dari kontur, garis kontur ini ke garis kontur ini elevasinya sekian, sehingga oh tidak mungkin kayaknya ditarik dari situ, karena oh bisa jadi naik turun gitu modelnya ya, jadi kayak gitu. Jadi pada saat kalian lihat kontur itu sebenarnya kalian harus membayangkan ya, oh ini posisinya naik di sini, oh ini posisinya turun, sehingga kalau saya pasang jalan di sini, trase jalan ya, saya rencanakan jalan di sini, kayaknya nggak bisa karena itu akan polanya naik turun ya. Nah, jadi ada caranya. Kemudian, nah dari situ sebenarnya kita cek juga peta rawan bencana, peta geologi. Ini kalau semisal di proyek real ya, ketika kita ingin merencanakan membuat pembangunan fisik jalan ya, rencanakan geometrik jalannya. Nah, kita harus mempertimbangkan semua peta-peta, kayak misalnya peta geologi, sumber material, oh tidak bisa lewat sini karena kayak gini. Misalnya oh ini daerah lingkungan, sehingga kita tidak bisa mengambil jalan di sini, ya kayak gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan semua kemanfaatan lahan yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian data dan potensi pengembangan kawasan, data curah hujan, data dan proyeksi lalu lintas. Nah, elemen perancangan ini ada jarak pandang, alinyemen, horizontal, vertikal, potongan melintang. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya, alinyemen vertikal ini.
Ini juga nanti akan dibahas. Nah, ini ada namanya gaya sentrifugal. Nah, ini berpengaruh ke situ. Ini rumusnya ya. Ini nanti Ibu jelaskan juga kenapa misalnya jalan itu dibuat miring ya, dibuat ada elevasinya. Kenapa harus dibuat miring? Kenapa jalan kalau tikungan itu harus miring? Kenapa enggak datar-datar saja? Nah, itu ada alasannya ya. Nah, regulasi. Nah, ini yang sudah tidak berlaku itu banyak permen yang berlaku. Nah, ini yang Ibu kirimkan tadi ke ketua kelas, pedoman desain geometrik jalan nomor 13 PBM 2021 yang dituangkan dalam SE Dirjen Bina Marga nomor 20 SEDB 2021 ya. Namanya pedoman desain geometrik jalan tahun 2021 yang Ibu kirimkan. Nah, dasarnya ini kalau kalian mau baca tentang ini juga Undang-Undang nomor 2 tentang perubahan ini ya, Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Nah, sama peraturan pemerintah 34 2006 tentang jalan. Nah, yang sudah tidak berlaku ini. Ini sudah tidak berlaku. Ini referensi lainnya kalian bisa cari ASTO. Ini Guide to Road Design Part 3 ya. Jadi pembangunan jalan, proses pembangunan jalan di Indonesia itu dia menganut prinsip dia harus efektif, efisien, ekonomis, berkeselamatan dan berwawasan lingkungan. Nah, ini penggolongan jalan ini ada semua di situ. Pedoman standar tadi yang Ibu kirimkan ya, kayak SJJ ya, fungsi, kelas, status, yang mana yang jalan berdasarkan SJJ ya, yang mana jalan berdasarkan fungsi, jalan berdasarkan kelas, status ya. Itu ada di situ. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya terkait jalan ya. Nah, jadi nanti untuk desain jalan ini ya. Nah, kalau kalian baca pedoman ada juga istilahnya rumaja, ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, rumija, ada juga namanya ruasja, ruang pengawasan jalan ya. Banyak sekali istilah-istilah. Nah, ini ada velocity of design. Ini adalah kecepatan rencana. Tadi masuk ke yang di awal itu ya, yang kendaraan rencana, kecepatan rencana. Nah, masuk kriteria perencanaan ya. Itu tadi kecepatan rencana itu simbolnya VD ya, velocity of design. Kecepatan rencana. Nih, VD. Nah, ini grade cost jalan, super elevasi. Nanti ini kita bahas yang tadi kenapa sih jalan itu harus dibuat miring ketika kita membelok ya. Nah, ada juga Fmax, kemudian lengkung horizontal, jari-jari minimum ini ya, jari-jari minimum lengkung horizontal, ini lengkung minimum lengkung vertikal ya. Nah, ini nanti ada Excelnya, kalian nanti minta sama seniornya kalian. Jadi pada saat pembuatan tugas besar itu nanti ada Excel yang kalian bisa minta di seniornya kalian, itu lengkap di situ ya. Tapi tidak asal digunakan ya, kalian harus memahami itu semua. Ya, biasanya mahasiswa itu hanya mengkopas-kopas. Dia tidak tahu ternyata ada yang keliru atau tidak kurang paham ya, langsung gunakan saja Excelnya ya, padahal ada yang butuh diubah. Nah, ini kecepatan rencana ya. Nah, di sini ini ada di situ di standar ya. Kalian baca-baca saja dulu. Sengaja Ibu share untuk pertemuan pertama ya. Kalian coba baca-baca panduannya sehingga pada saat Ibu menyampaikan misalnya jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, atau jalan nasional, jalan jalan provinsi, kabupaten, kalian lagi apa itu maksudnya ya? Coba kalian pelajari, baca-baca
ya, sehingga agak kalian mencoba familiar lah dengan istilah-istilahnya. Banyak ini tugasnya, kalian harus familiar dengan istilah ekonomi teknik, kalian juga harus familiar dengan istilah geometrik jalan. Ya, banyak sekali anunya, istilah-istilahnya. Oke, itu saja mungkin dulu untuk pengantar geometrik jalan. Jadi kita ketemu di hari Selasa lagi ya. Selasa untuk pertemuan selanjutnya. Semoga Ibu nggak ada kegiatan lagi. Kadang kalau Ibu ada kegiatan, Ibu mau masuk, tapi susah Ibu bagi waktunya. Misalnya Ibu lagi, misalnya 10, misalnya Ibu masuk 9.10 sampai 10.50 ya. Misalnya di jam 10 Ibu ada rapat, Ibu mau masuk 9.10 terlalu mepet Ki dengan Ibu on the way ke kampus ya. Hanya kadang Ibu, aduh, nggak bisa lagi Ibu masuk. Oke, sampai ketemu. Ibu akhir pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.